Oke, kita bahas ya. Untuk yang nomor 1, namanya persamaan termokimia, berarti kita harus menuliskan reaksinya juga ya. Misalnya A plus B menjadi C plus D. Untuk yang soal A, karena di sini diketahui adalah pembakaran C2H5OH, maka kita bisa menuliskan reaksinya seperti apa. Saya tunjuk aja mungkin ya. Mbak Anissa. Halo? Atau siapa yang mau? Ya, Bu. Ya. Dicoba ya. Saya yang nulisin di sini di layarnya. Jawabannya bagaimana? Yang untuk reaksi persamaan termokimia, yang C2H5OH. Karena di sini tulisannya adalah entalpi pembakaran, berarti reaksinya adalah reaksi pembakaran, Mbak. Halo? Anissa? Oke, coba saya panggil yang lain dulu ya. Mas Ahmad Samali, tadi kayaknya yang pertama gabung. Oke. Baik, Bu. Baik. Saya didiktekan ya persamaannya apa ini saya nulisnya. Yang 1A berarti C. C2H5OH. Oke. Ditambah Plus liquid, plus 3O2. 3O2 plus menghasilkan menjadi 2C, menghasilkan 2CO2 sama ditambah 3H2O terus delta HOC sama dengan delta H0, ini bacanya delta H0C ya, delta H0 ya, bukan HO ya. Nah, ini ya. minus 1234,7 kilojoule per mol. Oke. Kita cek, benar. Jadi nulis reaksinya seperti ini. Jadi biar kalian anak geologi tahu ya, memperkirakan produk terbentuknya kalau pembakaran dari bahan ini kan bahan bakar etanol ya. Ini adalah dibakar, pasti hasilnya adalah CO2 sama H2O. Oke, tinggal disetarakan sudah betul dan ditulis ininya deltanya. Oke Mas, betul. Sekalian nomor B mungkin panggil yang lain ya, itu caranya. Mas Adi Prawita mungkin yang AA dulu, ini nomor abjad yang saya panggil. Halo? Adi Prawita? Oke, mungkin sinyal ya, saya memaklumi sih. Ibu izin. Oke, Mas Adin. Mungkin Mas Ahmad Samali lagi nggak apa-apa? Kalian nomor 1 coba. Pembentukan NH4Cl. Ingat, kalau yang namanya reaksi pembentukan, dia adalah terbentuk dari
unsur-unsur penyusunnya ya. Kita coba. Di slide berapa ya? Saya lupa. Nah ini, kalau entalpi pembentukan itu adalah terbentuk dari reaksinya adalah terbentuk dari pembentukan satu molnya dari unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Gitu. Sehingga tadi yang di page 35, kalau ada entalpi pembentukan NH4Cl, berarti dia reaksinya adalah reaksi pembentukan dari unsur-unsur penyusun NH4Cl. Ada yang mau mencoba menjawab? Yang sudah mencoba boleh di ini. Saya mau coba, bisa. Boleh Mas Wahyu. Kan dia berasal dari reaksi apa unsur-unsur pembentukannya, Bu ya? Iya, harusnya sih. Coba dicoba dulu Mas Ya, Wahyu, nggak apa-apa. jadinya N2 plus H2 plus Cl apa? Jadi NH4Cl, Bu. N2 plus H2 plus Cl ini ya, Cl2 ya. Karena gas klorin. Nah, ya, Bu. Nah, Terus jadi NH4Cl. NH4Cl. Kita inikan dulu, setarakan dulu Mas Wahyu. Itu jadi 2H2 bukannya, Bu ya? Oke, di sininya 2H2, kemudian koefisien di sininya 1. setengah. Oh, iya, 1/2. Ya, ini juga Yang di setengah. oke. Delta H-nya, delta H0F-nya minus 317,1 kilojoule per mol. Oke. Ya, ingat ya, ini adalah setiap mol dari pembentukan koefisien 1 mol NH4Cl di sini ya. Gitu. Benar kok, jawabannya seperti itu memang. Terbentuknya adalah dari fasenya. Oh ya, fasenya belum dikasih ya. Fasenya N2 dia pasti cenderungnya adalah untuk gas. Cl juga gas. Tapi yang menarik di sini NH4Cl dia fasenya bukan gas ya saat terjadi pembentukannya. Dia lebih cenderung bukan juga liquid, tapi biasanya NH4Cl dia bentuknya adalah larutan. Oke, Mas Wahyu. Benar kok jawabannya seperti ini. Yang lain bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya. Kalau ada soal besok saya keluarkan di UAS. UASnya mau pilihan ganda atau IC aja besok. Pilihan Pilkan, ganda aja Bu, dulu. pilkan. Oh, pilkan ya. Biar enak juga ya bagi kalian ya. Ya, itu memudahin dosennya juga. Ayo kita sekarang ke contoh soal berikutnya. Tadi Mas Wahyu sama Ahmad Samali sudah menjawab. Kita coba untuk yang sekarang. Pada penguraian 1 mol gas amonia diperlukan kalor sebesar 46,2. Tulis persamaan termokimianya. Ada yang tahu gas amonia rumus kimianya apa? NH3. Iya, betul, Mbak Rita. NH3.
NH3 itu adalah senyawa yang, kalau ini kan bentuknya gas ya, kalau dalam bentuk fase larutannya dia namanya NH4OH karena terlarut dalam air jadinya larutan NH4OH Ag. Itu biasanya adalah yang salah satu zat yang kita keluarkan saat kita melakukan ekskresi ya di pencernaan. Keluarkan di urin kita, maksud saya seperti itu. Oke, kita tulis persamaan termokimianya. Penguraian ya, penguraian. Ada yang mau ngasih jawaban untuk yang A, nomor 2? Bu. Loh, kenapa? Ya, Mbak Prita, boleh. Prita. Jawabannya gimana? 3 N3 setengah N2 NH3 menjadi setengah N2 ditambah 3/2 H2. Oke. Hasilnya ditulis ya, gas. Lupa, Bu. Kemudian Gas. ini ditulis diperlukan kalori sebesar 46,2. Berarti delta H-nya gimana ini? Delta H-nya sama dengan plus 46,2 kJ per mol. Oke, benar ya. Plus ya di sini ya. Plus biasanya nggak usah ditulis sih, tapi nggak apa ini saya tulis. Agar tahu bahwa reaksi penguraian dari amonia, dia reaksinya eksotermis atau endotermis? Reaksinya endotermis. Oke, betul. Sip. Ini kalau penguraian disosiasi ya, disosiasinya. Oke, nomor B. B sekaligus menjawab ya. Oh, oke. Ini agak berbeda. Kalau di sini yang ditanyain adalah berapa harga delta H pembentukan gas amonia. Ada yang tahu jawabannya? Rita mungkin bisa jawab. Cuman ini aja, Bu. Bedain yang di kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu aja. Terus delta H-nya jadi minus. Oke. Oke, pintar benar. 46,2. Persamaannya dibalik aja. Iya. Mas Julius, raise hand ada apa? Oke, sip. Kemudian nomor 3, udah dijawab ya. Pembentukan amonia tergolong reaksi eksoterm atau endoterm. Oke, udah dijawab tadi endotermis, sudah dijawab juga yang C. Yang D, buatlah diagram tingkat energi untuk penguraian gas amonia. Kalau bikin diagram, berapa ya? Seperti ini. Kalau tadi karena kita adalah masuknya endotermis ya, jadi reaktannya yang di bawah lebih nilai entalpi dari reaktannya itu lebih rendah dibandingkan yang produk. Itu kalau yang reaksinya endotermis agar positif. Kita tulis di jawaban tadi. Diagram tingkat energi penguraian karena dia adalah reaksinya endotermis, ini hubungannya adalah dengan entalpi. Berarti yang paling atas produk apa reaktan tadi? Produk ya. Produk, Bu. Oke. Sip. Besar. Oke, seperti ini ya, diagram tingkat energi penguraian gas amonia. Udah kejawab. Terus soal berikutnya yang nomor 3. Sudah dicoba?
Sudah. Udah. Nah, Prita udah. Yang lain. Wahyu, Mas Ahmad Samali, Wahyu, Mbak Prita. Yang lain ya, tak panggil. Jadi biar sama-sama bisa paham bareng-bareng. Mas Mbak Anissa tadi udah ya. Mbak Elizabeth. Milih-milih. Manggil ini ya saya ya. Halo Elizabeth, sudah mencoba yang nomor 3? Oh. Mbak Gisela sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Mas Heru Sukisman. Sudah dicoba? Nah, saya urutin sih. Belum. Mas Iqbal Jabal. Belum. Mbak Nani sudah mencoba? Belum. Saya kemarin tuh kuis yang paling tinggi nilai siapa ya? Coba Mas Yohanes Kristantio. Belum saya, Bu, nomor 3. Gimana? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Tapi kira-kira sembari bareng-bareng sama saya aja nggak apa-apa? Tahu caranya kan? Oh, iya, Mbak Elisa. Suara saya kedengaran ya? Belum, Bu. Saya masih agak bingung, Bu. Oh, masih agak bingung. Oke. Mungkin Mbak Prita ya yang bantu diktein saya yang lagi nggak apa-apa. Atau tadi Mas siapa lagi yang merasa sudah boleh selain yang tadi sudah saya panggil? Mungkin saya, Bu. Oh, Mas Zakaria, Mas Zaki, coba Mas. Ini setahu saya nggak, Bu? Iya, nggak apa-apa. Rumusnya itu apa? Yang nomor 3A dulu ya. Ya, Bu. Yang cuma yang A, Bu, yang B belum, Bu. Ya, nggak apa-apa. A, tentukan perubahan entalpi pembakaran E3H8 membentuk gas CO2 dan air. Kita tulis reaksinya dulu ya, Mas Zaki ya. Ya. Nggih, Bu. C3H8 ditambah 2O2 kalau nggak salah, Bu. 2O2 menghasilkan CO2. Nah, koefisiennya berapa ini? Itu 3, Bu. 3. Ini Tambah 4. Berarti ini kurang tepat ini. Di sini berarti harusnya koefisien H2O-nya koefisien O2-nya berapa? 5, Bu. 5. Oke. Sip, sudah setara, berarti kita bisa mencari perubahan entalpi pembakaran dari data. Ini pakai rumusnya ya kan, kemarin ada berbagai macam cara untuk mencari entalpi reaksi atau panas reaksinya atau nilai I-nya. Ini pakai cara yang ketiga. Di sini rumusnya berarti entalpi reaksinya delta H-nya, delta HR kalau saya punya delta reaksinya. Apa Mas jawabannya? Delta itu produk dikurangi reaktan. Delta H0 sigma ya, sigmanya produk dikurangi delta H0F, maaf.
Terus kita masukkan berapa? 3 dikali itu min 393,5 Bu. Ditambah 4 dikali min 28,8 dikurangi itu berapa? Min 103 ya. Dikali Ditambah 0. Karena O2 0 kan. Iya Bu. Ini satuannya semua dalam kilo per. Oke, mungkin sembari dicoba dihitung ya. Saya juga ikut hitung. 3 kali 393,5 285,8. Ini ketemunya adalah min 2323,7 ditambah 103,8. Ketemunya berapa Mbak Prita? Sama nggak sama yang saya hitung di sini? Sama Bu. Hasilnya minus 2214,9. Oke, sip. Oke, jawab ya. Ini adalah atau delta H0C dari reaksi pembakaran C3H8. Ada yang tahu nama dari C3H8? C3H8 adalah apa jadi lupa saya, propana, gas propan. Nanti materinya saya kasih teorinya aja ya. Propana, butana, kalau anak geologi harus paham ya nama gas-gas minyak bumi ya. Nah, produk minyak bumi kan ada C3 dan C4, di mana dia adalah pengisi dari gas LPG kita. Di rumah pakai gas LPG kan? Buat masak? Iya Bu. Nah, itu isinya adalah gas propan sama gas butana, Mas. Tapi fasenya sudah dicairkan. Makanya kan namanya LPG. LPG itu singkatannya apa? Ada yang tahu? Liquid natural gas. Petroleum gas. Liquid natural gas. Bukan natural ya? Liquid. Petroleum gas. Oh, Tapi bukan liquid ya. Yang benar adalah liquefied petroleum gas atau gas petrol atau gas minyak bumi yang dicairkan. Karena asli fase dari senyawa-senyawa alkana atau turunan minyak bumi yang CC-nya masih singkat, rantainya masih pendek, itu fase aslinya adalah gas. Sehingga kalau kamu perhatikan sebenarnya tabung gas LPG kita yang mau ukurannya 3 kilo atau yang 12 kilo, tabung biru atau yang pink atau yang hijau, itu tekanannya sangat tinggi, Mas, di dalamnya. Bisa sampai di atas 10 atm, karena memang dia isinya adalah gas yang dimampatkan jadi cairan. Liquefied. Kalau tadi ada yang bilang liquefied natural gas ya tadi ya, ada istilah lagi ya di sini. LNG, kalau LNG itu isinya apa? Karbit Bu. Karbit? Oh, bukan.
Kalau karbit itu gas asetilen ya. Asetilen itu C2H2 itu karbit. Buat ini ya, matengin mangga biasanya ya di karbit kayak gitu kan, biar cepat. Kalau LNG isinya adalah gas metan. Gitu. Ini pengetahuan ya, penting ya. Ini nanti teori di pertemuan akhir, tapi saya cuma nyampein videonya aja, yang pertemuan akhir kita gunain untuk review aja ya. Gitu, pengetahuan. Oke, betul, nomor A sudah kejawab. Sekarang yang B, makasih tadi Mas Zaki ya yang jawab. Ayo, nomor 3B, Mas. Siapa lagi yang mau jawab? Rita udah ya? Udah Bu, cuman saya agak nggak yakin sih bener atau enggak. Oke. Dicoba nggak apa-apa Mbak? Tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna 4,4 gram C3H8. Cara mencarimu nyari apa dulu? Nyari nilai N-nya, Bu. Iya, betul. Molaritasnya. Molnya ya, mol dari C3H8. Atau N-nya tadi ya, bilangin C3H8. Rumusnya? Massa kali M dibagi MR. Oke. Masanya 4,4 gram. MR C3H8 berapa? 44. 44 ya, benar nggak ya? 12 kali 3, 36, 36 tambah 8. Oke, 44. Pas ya. 44 gram per mol. Ketemunya berapa? 0,1 ya? Oke. 0,1 mol C3H8. Kemudian, yang ditanyakan adalah menentukan jumlah kalor pada pembakaran sempurna 4,4 gram C3H8. Terus, caranya ini? Saya cuma pakai Q sama dengan N dikali delta ininya, delta H-nya tadi. Betul. Delta H-nya tadi ya. Tapi tanda delta, kan ini ada tanda minus ya. Nanti ada artinya ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita tulis dulu aja. 0,1 kali 2214,9. Ketemunya berarti 221,49. 221,49. Oh iya. Kilojoule. Nah, ini yang bedain satuannya. Kalau di sini sudah hanya dalam kilojoule saja. Kalau yang tadi adalah kilojoule per mol. Molnya siapa? Molnya C3H8 yang siap dibakar. Oke, betul Mbak. Jawabannya benar kok. Tapi karena yang ditanyain adalah jumlah kalor yang dibebaskan, tanda negatifnya ini kita jawabnya biasanya kalau kalor itu tulisannya lebih ke ini sih. Kalau membebaskan kan Q-nya negatif, benar ya? Atau positif membebaskan kalor? Q-nya negatif. Benar ya? Kalau menyerap baru yang positif ya? Iya. Ya, Q-nya negatif. Ya udah benar deh, nggak apa-apa deh, dikasih tanda negatif aja deh biar tahu artinya ya. Kalau tanda Q-nya negatif berarti dia adalah membebaskan kalor. Oke, makasih. Ini jawabannya ya. Teman-temannya mungkin bisa dicatat karena soal seperti ini kemungkinan besar saya akan keluarkan ya waktu di UAS besok. Bisa jadi bentuknya nggak ngitung, tapi kalian cuma jawab benar atau salah, atau ini jawabannya yang mana. Seperti itu bisa. Nah, tapi akan menarik kalau misalnya pertanyaannya saya rubah. Di poin B ini bisa banyak timbul pertanyaan yang lain ya. Misalnya, saya ganti pertanyaannya, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna untuk membentuk berapa tadi ya? Misalnya
10 gram CO2 atau berapa misalnya. Nah, nanti agak hati-hati karena di sini memperhatikan dari koefisien si senyawanya masing-masing. Kalau ini apa namanya, delta HR yang kita hitung adalah negatif 2214,9 kilojoule per molnya. Molnya adalah setiap mol dari C38. Jadi setiap pembakaran mol C38, 1 mol C38 itu menghasilkan 3 mol CO2. Jadi gitu ya pengertiannya dari reaksi ini. Setiap 1 mol C38 itu menghasilkan 3 mol CO2 dan 4 mol H2O. Jadi penyetaraan koefisien reaksi itu sama dengan perbandingan dari mol-mol reaksinya. Bisa dipahami ya? Halo? Atau bingung? Iya Bu, bisa. Oke. Ya. Kemungkinan yang akan saya sering keluarkan karena kalian di geologi adalah reaksinya pembakaran sih memang. Tidak reaksi yang mungkin ada reaksi yang kaitannya pembakaran tapi pembakaran logam. Kalau ini kan rata-rata adalah pembakaran hidrokarbon ya, bahan bakarnya misalnya C38, kemudian tadi etanol. Mungkin bisa jadi pembakarannya adalah logam. Kalau pembakaran logam itu biasanya akan terbentuk logam oksida gitu, hasilnya cuma 1 biasanya. Kayak kemarin misalnya ini cuma untuk alternatif soal lainnya ya. Misalnya gas magnesium, logam magnesium dibakar gitu ya. Terbentuknya adalah MgO saja, cuma 1 produk. Kalau pembakaran hidrokarbon, ada karbon sama hidrogennya, itu hasilnya rata-rata adalah CO2 dan H2O. Tapi kalau logam, misalnya seperti ini, Mg, kemudian besi, kemudian apalagi yang dibakar yang mengalami oksidasi ya, intinya mengalami oksidasi misalnya Ca dan lain seterusnya. Nah, itu terbentuknya produknya rata-rata kita bisa asumsikan 1 bentuknya adalah logam oksida. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Diketahui reaksinya seperti ini. Hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi fermentasi glukosa. Ada yang sudah menjawab ini? Kalau belum, kita bahas bareng-bareng aja ya. Saya mau bertanya dulu, di sini pengerjaannya pakai cara yang mana? Dari ketiga macam cara, kan kita sudah punya cara untuk menentukan Q, cara menentukan Q itu kan ada beberapa cara ya. Ada yang pakai kalorimeter, ada yang pakai hukum Hess, mengingatkan, ada yang pakai data energi pembentukannya, dan terakhir adalah dengan energi ikat. Sebenarnya ini ada waktu kita SMA sih, tapi sembari kita ulang lah biar lebih tahu. Khusus untuk reaksi-reaksi pembakaran. Ini pakai cara yang mana? Hukum Hess bukan sih Bu? Oke, betul. Ini pakai hukum Hess. Hukum Hess itu maksudnya adalah hukum penjumlahan ya. Kemarin cara untuk pengerjaannya kita langsung lihat C6H12O6. Kita tulis ya, misalnya ini adalah reaksi 1, ini adalah reaksi 2. Kita mau tahu berapa sih jumlah entalpinya atau jumlah kalor dari reaksi fermentasi C6H12 membentuk C2H5OH dan CO2. Nah, di sini karena sudah ada data reaksi pembakaran ya ini ya, delta H-nya kan ini C6H12 plus O2, C2H5OH plus O2. Nah, ini adalah reaksi pembakaran. Datanya adalah ini. Maka kita bisa memakai hukum Hess. Caranya adalah di sini C6H12O6 itu sama kita pakai untuk dasar untuk penghitungan
dari data reaksi 1 sama reaksi 2 yang ada C6H12O6 itu di reaksi berapa? Halo? Reaksi yang atas, Bu. Reaksi 1 ya. Ini tak tulis nomornya reaksi 1. Jadi kita bisa menuliskan, tak tulis ini aja mungkin ya. Karena di sini koefisien dari C6H12O6 yang ditanyakan adalah 1, kemudian yang diketahui juga 1, berarti reaksi 1 kita tidak perlu mengubah apapun. Jadi entalpi untuk reaksi pertama tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk reaksi kedua, di sini reaksi kedua belum tahu ya. Di sini ada produknya adalah C2H5OH. Nah, kita lihat di reaksi 1 sama reaksi 2 yang ada C2H5OH adalah reaksi nomor 2, Bu. 2. Di mana reaksi nomor 2-nya letak C2H5 adalah sebagai reaktan kalau di reaksi nomor 2. Padahal yang ditanyakan adalah sebagai produk di ruas kanan. Maka reaksi ini yang nomor 2 kita apakan? Dibalik, Bu. Iya. Yang jawab masa Prita aja ini. Teman-temannya bantu jawab ya. Nanti yang nilainya saya pingin biar sama-sama bisa semua sih. Mbak Prita mah bisa. Oke, dibalik ya. Oke. Berarti jadinya di sini yang ditulis adalah 2CO2 plus 3H2O. Hasilnya adalah C2H5OH plus 3O2. Bagaimana dengan data delta H-nya? Berubah tanda atau tetap? Mas, siapa tadi? Mas Wahyu? Udah saya kurang paham, Bu. Oh, masih ini ya? Iya, bingung. Iya, tanya ya. Kalau memang saya terlalu cepat, tanya aja ke saya. Maksudnya kurang pahamnya di mana? Tanya Mbak Prita juga bisa ya. Apa tadi saya lupa. Untuk ini, cara pengerjaannya, itu kan kita punya yang mau ditanyakan kan ini. Kemudian datanya reaksi entalpinya yang diketahui itu ada 2. Cara yang pertama, kita cek dari di sisi kiri dulu di pertanyaannya, itu kan C6H12O6. Ada di reaksi 1 apa reaksi 2 yang ada C6H12O6? Oh, di reaksi 1. Maka kita tuliskan persis, karena nggak ada perubahan di sininya yang ditanyakan. Jadi nilai delta H-nya tetap di sini. Tapi untuk yang reaksi kedua, di sini kan produknya adalah C2H5OH. Sedangkan yang data yang dipunyai itu kan C2H5OH sebagai reaktan. Kan dibalik kan berarti. Kalau dibalik, berarti entalpinya juga mengikuti dibalik, seperti itu. Cuma ternyata di sini koefisien reaksi dari etanolnya adalah 2 yang ditanyakan. Otomatis di reaksi kedua ternyata kita harus kalikan 2. Tadi saya kurang ya. Ini harusnya ada dikali 2 sehingga 2 kali 2 ini 4, ini 6. Kemudian di sini adalah 2 C2H5OH. Ininya adalah 6. Hasilnya berubah tanda menjadi positif dibalik. Kalau dibalik itu tanda delta H-nya menjadi positif. Kemudian karena dikali 2, maka delta H-nya juga dikali 2. Berarti 1380 dikali 2 hasilnya adalah
2, kita tulis plusnya ya, 2, 2760. iya. Bisa dipahami ya? Dapat harga delta H 2760. Pertama karena datanya di sini dibalik, yang mula-mula ini C2H5OH sebagai reaktan jadi produk. Kemudian koefisiennya karena yang ditanyakan dikali 2, maka ini juga dikali 2, delta H-nya juga dikali 2. Begitu. Oh iya, nggak apa-apa Mas Christophorus. Oh, nanti sembari ini saya rekam ya, jadi nanti bisa dilihat di videonya. Oh, nanti saya upload lagi. Nah, setelah seperti ini kita jumlahkan karena hukum Hess. Kita bisa coret mana yang tercoret. Misalnya di sini 6O2 ya, ini kan koefisiennya 6 ya. 6O2 di ruas kanan ada 6O2, maka hilang. Oh, jadi kalau produk sama reaktan boleh Bu dicoret? Boleh, karena kan dia berlawanan. Boleh. Oh, ya Bu. Kemudian ini H2O. H2O-nya kan juga 6, di sini juga 6. Hilang. Tapi kalau sesama reaktan dijumlahkan ya, misalnya ini 6O2, di sini ada 6O2 sebagai reaktan, jadi itu dijumlahkan jadi 12O2 misalnya. Oke. Oh gitu. Oke, Mas. Nggak apa-apa. Ya, mungkin kimia kan banyak ini ya, rumus-rumus kimia ya. Ya, nggak apa-apa. Saya pelan-pelan. Yang jelas kalau di geologi itu biasanya lebih ke reaksi pembakaran, korosi, tadi ya ke minyak bumi seperti itu sih, penambangan logam ataupun minyak bumi tadi ya, gas alam. Itu aja sih sebenarnya, nggak serumit, senyawanya nggak yang susah-susah. Kemudian tadi udah dicoret sehingga kita bisa menghitung yang tersisa di sini. Berarti kok 2 sebenarnya. Kita tulis C6 H12O6. Nah, hati-hati di sini sebenarnya di reaktannya kan ada CO2 ya. Tapi CO2-nya di sini reaktannya adalah 4CO2 di sini. Tak tulis aja nggak apa-apa. 4 ditambah 4CO2. Kemudian hasilnya adalah 2C2H5OH. Kemudian ada 6 CO2. Ini dijumlahkan min sama plus. Totalnya berapa ini? 60 ya? Minus 60, Bu. Oh ya. Sip, Mbak Rita. Nah, kalau kalian perhatikan loh Bu, ini kan di ruas kiri atau di reaktan itu ada 4 CO2. Di ruas kanan ada 6 CO2. Kalau sama-sama ada senyawa yang sama, kita bisa menghitung dengan menjumlahkan yang paling banyak itu di sisi yang mana. Di sini ada 4, di sini ada 6. Berarti lebih banyak di sisi produk ya. Sehingga itu kalau berbeda produk sama reaktan itu dikurangi lah istilahnya. Jadi ini hilang, sisanya di sini tidak 6 tapi jadi 2. Menguranginya. Sehingga jawabannya sudah sama seperti yang diinginkan, yaitu menghitung entalpi dari C6H12O6 menjadi etanol plus CO2. Reaksinya sudah persis, delta H-nya adalah min 60 kJ per mol. Bisa dipahami ya, dikit-dikit lah, paling enggak bisa. Kemudian, ini adalah data-datanya. Nah, kemarin saya sudah kasih file ini ya di LMS ya. Iya Bu, sudah. Oh, sudah. Nah, nanti mungkin akan saya kasih buku kaitannya
data-datanya yang lain. Karena mungkin di geologi saya yakin banyak membaca data ataupun grafik seperti itu ya untuk menghitung energinya. Kemudian yang nomor 4, untuk pengetahuan aja ya, tapi nggak bakal saya keluarin di soal ya, cukup 3 aja mungkin ya, takutnya kebanyakan. Energi ikat itu berbeda sama yang perhitungan kalor dari yang entalpi pembentukan standar. Jadi misalnya ini tadi pengertiannya, energi ikat adalah energi yang diperlukan untuk memutus ikatan kimia dalam 1 mol senyawa berwujud gas menjadi atom-atom gas pada keadaan standar. Energi ikat dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Misalnya di sini, tentukan energi ikat dari reaksi penguraian Cl2, kemudian reaksi penguraian HBr. Ada contohnya nggak ya? Ini baru istilah aja ya. Untuk molekul yang terdiri dari 3 atau lebih atom, maka digunakan istilah energi ikatan rata-rata. Cara menghitung energi ikatan rata-rata yaitu dengan menggunakan entalpi pembentukan standar dan entalpi atomisasi standar. Sebentar. Oke. Hitunglah energi ikatan CH dalam molekul metana. Metana ini adalah CH4, C. Kemudian, ini yang perlu digarisbawahi yang di slide ini kalau menurut saya. Bahwa untuk mencari entalpi reaksi, rumusnya adalah delta dari data energi ikatnya, itu dituliskan reaksi kimia terjadi adanya pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Ikatan-ikatan pada reaktan akan putus, terjadi ikatan baru pada produk. Oleh karena itu, perubahan entalpi dapat dicari dari selisih delta H pemutusan ikatan. Kalau pemutusan ikatan itu terjadi pada reaktan, sedangkan pembentukan ikatan barunya itu terjadi pada produk. Jadi berkebalikan sama rumus yang ketiga. Kalau rumus ketiga itu kan yang pakai data panas pembentukan standar itu kan produk dikurangi reaktan. Tapi kalau berdasarkan dari energi ikat itu dari yang reaktan dikurangi produk, data dari energi ikatnya. Misalnya ini, dengan menggunakan tabel energi ikatan, hitunglah energi yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol gas metana. Catatan pada pemutusan ikatan diperlukan energi, pada pembentukan ikatan dilepaskan energi. Oke, sebentar. Ini adalah data dari energi ikatnya ya. Sebentar. Saya ada contoh soal yang sudah terselesaikan belum ya? Kita tulis dulu C2H6. C2H6. Mungkin ini agak susah ya, jadi saya agak jadi lupa juga ini. Penulisannya adalah seperti ini. Struktur molekulnya. Kalau kalian perhatikan, di sini energi ikatnya dari C2H6
itu ada energi ikat, data energi ikat untuk ikatan C sama C, kemudian ikatan C sama H. Di mana ikatan untuk C ke H itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba ya. Mungkin ini agak panjang. Oh, kok ada ya. CO2 itu ini ya. H2O. Maaf. Sebentar. H2O ini ikatannya adalah HOH. Jadi kita memerlukan data energi ikatan untuk C ke C, CH, kemudian OO, data-datanya. Jadi lebih panjang untuk penentuan pakai energi ikat. Kemudian O ke H. Nah, tadi rumusnya itu kan delta H pemutusan ikatan yang terjadi pada reaktan dikurangi delta H pembentukan ikatan pada produk. Jadi kalau untuk data energi ikat itu tidak berdasarkan dari koefisien reaksinya, tapi berdasarkan dari jumlah ikatan C ke C-nya ada berapa, C ke H-nya ada berapa, dan seterusnya dari setiap masing-masing produk dan reaktan di sini. Misalnya, ini saya hitung ya sekalian ya untuk contoh. Delta H-nya berarti kita harus menghitung energi ikat dari C2H6 itu tuh ada berapa sih nilainya? Ini adalah CC-nya 1 ditambah 6 kali energi ikat ke CH. Nanti dihitung masing-masing ya, kalian yang menghitung. O2-nya hanya ada 1. Kemudian CO2-nya. CO2-nya di sini bisa kalian perhatikan untuk CO2 adalah ikatan dari atomnya atau unsurnya C ke O saja, tapi ada 2. Sehingga di sini 2 kali C ke O. Ini 6 kali C ke H. Terakhir, delta H atau energi ikat untuk H2O, dia adalah O ke H-nya ada 2 kali. 2 kali O ke O ke H. Ya, benar. Oke, kalian bisa sembari bantu saya ya, ngitung. Yang pertama adalah data untuk C ke H 410. Ya.
C ke C 343. O ke O 489. C ke O. Oh, C ke O-nya kalau kalian perhatikan agak hati-hati ya. Di sini datanya sudah ada yang khusus, yaitu ikatan C ke O yang dalam CO2. Dipilihnya adalah yang 799. Kemudian O ke H. O ke H adalah 460. Nah, data-data ini energi ikatnya. Ini kalian masukkan, misalnya ini C2H6 itu ada ikatan satu energi ikat untuk C ke C ditambah 6 kali energi ikat C ke H. Gak bingung ya, mungkin ya memahami tulisan saya. Jadi ini 343 ditambah 6 kali C ke H adalah 410. Sehingga ketemunya berapa? O ke O kan ada satu, langsung ditulis 489 kilojoule per mol. Kemudian yang 2 kali C ke O, jadi 2 kali 799. Kemudian 2 kali O ke H, saya langsung tulis ya 2 kali 460. Nah, kalau sudah mendapatkan energi ikat tiap senyawanya, maka kalian bisa menghitung delta H reaksinya tadi, reaksi pembakarannya. Yang energi ikatnya reaktan C2H6 sama O2 itu dijumlah. Dikurangi. Kalau saya mungkin simbolnya di sini delta H ya, tapi biasanya itu maksudnya adalah untuk energi ikatnya. Dah, ketemu. Begitu penyelesaian untuk soal energi ikat. Panjang ya. Gimana? Maaf Bu, buat yang CO2 itu kan jadinya cuma sekali kan. Jadi 799-nya nggak dikali 2. Kan tadi di data itu khusus untuk CO2 aja. Yang langsung 799. Oh, enggak Mbak. Iya benar. Untuk CO2, tapi tetap dikali. Ini kan ikatan C ke O-nya kan ada 2. C ke O yang pertama sama C ke O yang kedua. Itu maksud saya. Nggak beda ya Bu? Nggak beda ya jatuhnya. Kalau misalnya, kalau yang di data itu kan yang buat CO aja sama yang CO2. Nah kalau yang CO ini CO2, CO ikatan iya. C. Oh iya benar. Nggak dikali 2 Bu. Iya benar. Oke. Ya, karena sudah dalam CO2 ya bentuknya. Ya, makasih. Bu, kecuali katanya CO aja Pak. Yang O2 tadi udah benar ya. O2 kan O ke O cuma 1, jadinya 489 langsung. Oke, begitu cara pengerjaannya. Ya, nggak apa-apa. Makasih Mbak Prita. Nanti dicari rumusnya akhir adalah ini untuk mendapatkan energi ikat. Nanti kalian kalau misalnya ingin tahu, pasti hasil ini kalian bandingkan sama perhitungan pakai energi data pembentukan standar, delta H pembentukan, apakah sama apa beda. Harusnya sih sama. Gitu. Itu mungkin akhir pertemuan untuk termokimia ya. Ada yang mau ditanyain? Jadi yang energi ikat nggak bakal saya keluarin sih di soal, cuma untuk penambahan bahan gitu, bahwa ternyata sebenarnya untuk mencari panas itu ada berbagai macam cara.
Ada yang mau ditanyakan? Mas, siapa ya yang belum? Mas Amin Fadila, Mas Ala Selo, Yep. ada yang Ya, mau Bu. ditanyakan? Tidak, Bu, belum ada. Tidak ya, cukup ya. Berarti pertemuan ini saya bisa akhiri. Energi ikat nggak saya keluarkan. Kemudian minggu depan kita review aja sebentar kaitannya materi yang dari stokiometri dan ini yang termokimia. Kemudian ada materi baru kaitannya adalah lebih ke kimia organik, yaitu kaitannya yang apa senyawa-senyawa alkohol, kemudian alkana, alkena, alkuna, dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya kasih secara teori saja. Kemudian tugasnya kan sebenarnya kalian baru tugas yang kuis aja ya Mbak, Mas. Belum ada tugas lagi. Nah, tugas yang kedua itu nanti adalah lebih untuk meringkas dari materi yang sudah saya berikan, kaitannya adalah yang senyawa-senyawa minyak bumi, senyawa-senyawa organik, nanti kaitannya itu aja. Bentuknya bisa dibentuk makalah, palingan sih kayaknya, agar tidak membuat susah kalian, karena kemarin kayaknya kuisnya nilainya agak jelek sih yang kemarin. Gitu. Rata-ratanya loh ya, kalau ada yang dapat bagus ada. Gitu mungkin ya dari saya cukupkan. Ada tambahan atau pertanyaan? Bu, nanti ini kan direkod ya. Ini nanti bisa dilihat lagi di YouTube apa enggak? Bisa. Oh iya, baik. Iya. Oh, Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Untuk tugas selanjutnya mulai sekarang atau mulai minggu depan ya, Bu? Minggu depan aja. Berarti mengenai materi termokimia ini enggak. atau dari? Tugasnya lebih ke ini, Mas. Kaitannya sama nanti yang saya kasih videonya dulu. Minggu ini kayaknya nanti saya kasih videonya yang kaitannya materi saya. Kemudian tiap mahasiswa bikin makalah, tapi makalah singkat aja sih terkait ringkasan dari materi saya. Seperti itu. Bukan yang hitungan. Ringkasannya ringkasan teori jadinya. Jadi untuk tugas 2-nya untuk memperbaiki nilainya, bikin makalah aja. Dudetnya ya, Bu? Gimana? Dudetnya? Tugasnya nanti masih minggu depan aja. Oh, jadi belum dalam minggu ini ya? Iya, karena saya belum ini. Kalau materinya itu sebenarnya sudah ada. Cuma saya belum share tugasnya apa sih. Nanti kalau enggak, dalam minggu ini nanti saya share tugasnya. Nanti saya kabari di grup WhatsApp. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Oke ya, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semuanya jangan lupa absen. Kalau ada yang kesulitan absen, bilang ke saya ya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga kesehatan selalu. Selamat sore ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya tutup ya. Terima kasih, Bu.